Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Alhamdulillah, para santri, para ustadz, ustazah, pengurus, serta seluruh santri dan santria Pondok Pesantren Ridhomu. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Kemudian selawat dan salam marilah kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolongkan sebagai umatnya yang istiqomah di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemerdekaan ini diraih bukanlah dengan bersantai-santai, bukan diraih dengan berleha-leha. Kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini, yaitu 8 dekade, 80 tahun, adalah berkat daripada perjuangan pahlawan-pahlawan kita, alim ulama kita, para kiai, para santri, dan semua yang terlibat dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita hari ini menjadi santri yang dapat belajar dengan tenang, tanpa ada gangguan apapun, tanpa ada orang yang akan mengancam, adalah berkat perjuangan pendahulu kita yang tidak boleh kita lupakan, apalagi kita hilangkan. Beliau-beliaulah yang menjadikan kita dapat berdiri di atas kaki kita sendiri. Beliau-beliaulah yang rela mengorbankan harta, diri, bahkan nyawanya. Anak-anaknya menjadi yatim, istri-istrinya menjadi janda, demi memperjuangkan kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini. Zaman dahulu, para santri-santri, mereka berjuang bersama dengan kiai-kiainya untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Pagi mereka memegang pena, memegang kitab, belajar, kemudian malamnya mengangkat senjata melawan penjajah. Dengan segenap keberanian, tidak takut mati, karena mereka paham bahwasanya ketika hidup mereka menjadi orang yang mulia, tatkala mereka mati nanti akan menjadi seorang syuhada. Ish kariman au mut syahidan. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maka oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, santri-santri tidak lagi mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Santri-santri tidak perlu lagi membuat bambu runcing, membuat pertahanan, dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi kita mengorbankan sampai nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Tinggal kita mengisi dan mewarnai kemerdekaan itu dengan prestasi-prestasi yang dapat kita lakukan. Maka para santri, kalian menjadi santri hari ini sudah mudah. Tidak seperti santri-santri zaman kemerdekaan dahulu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi santri yang pemalas, penakut, pengecut. Kalau terdahulu kita berani mengangkat senjata, maka kita hari ini berani untuk mengangkat suara tatkala ada kebatilan-kebatilan di antara kita. Kalau ulama-ulama terdahulu mereka berhasil memenangkan perang-perang pemikiran, maka kita hari ini juga bertanggung jawab untuk senantiasa menjaga dan melestarikan pemikiran pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang sama-sama telah kita pelajari. Maka para santri, saya amanatkan kepada kita semua agar senantiasa menjadi santri. Jangan pernah merasa dirimu sudah pintar, jangan merasa dirimu sudah hebat, tapi tetaplah
merasa bahwa dirimu adalah seorang santri, seorang santrian. Tatkala seorang merasa dirinya sudah menjadi orang hebat, maka di situ sebenarnya dia telah menjatuhkan dirinya sendiri. Namun, ketika kita merasa diri kita adalah seorang santri, seorang pejuang, seorang yang masih perlu bimbingan dan pelajaran, maka di situ ilmu-ilmu akan Allah Ta'ala terus berikan kepada kita, sehingga kita menjadi insan kamil, manusia yang mendekati kesempurnaan, sehingga kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala ridho kepada kita. Para santri, para pengurus, asatidzah yang saya hormati, Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Mesti di dalamnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Banyak sekali di dalamnya orang-orang yang tidak menginginkan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia ini. Namun ingatlah bahwasannya mencintai negara itu bukan sekedar mencintai tatkala negara itu bagus. Ketika negara itu maju baru kita cintai. Lantas kemudian ketika negara mundur kita tidak cintai. Justru ketika negara menjadi mundur, banyak orang-orang yang pengkhianat di dalamnya, orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut, kita tetap mencintai. Karena mencintai Indonesia itu tidak perlu kepada apa kata orang atau bagaimana kondisinya. Kita adalah santri yang telah berkorban tanpa mengesampingkan pengorbanan elemen-elemen lainnya. Santri adalah juga termasuk orang-orang yang berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita tetap bangga, tetap gembira, tetap senang, tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi di negeri ini, kita tetap mencintai Indonesia. Bersedia insya Allah? Insya Allah. Takbir. Allah. Dan terakhir amanat saya adalah kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, bawalah nama baik Indonesia di dalam dirimu. Mungkin di antara kita akan Allah takdirkan untuk belajar ke luar negeri, ke Pakistan, India, Makkah, Madinah, Yaman, Mesir, dan lain sebagainya. Tetap bawa merah putih di dalam dadamu. Tetap bawa nama bangsa Indonesia di dalam dirimu. Tunjukkan kepada dunia bahwasannya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia terdidik. Bangsa Indonesia bangsa yang maju. Bangsa Indonesia bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa lainnya di dunia ini. Terbukti ulama-ulama kita adalah orang-orang yang berkelas tingkat dunia. Sebut sebagai musnidud dunia Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang, Sumatera Barat, termasuk orang yang paling tinggi sanadnya di abad ini dari bangsa Indonesia. Imam Nawawi Al-Bantani, ulama yang menulis ribuan judul kitab, ratusan judul kitab yang dipelajari pada seluruh santri-santri di dunia, berasal dari Banten. Itu juga berasal dari bangsa Indonesia. Kemudian Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama tasawuf yang sangat dalam ilmunya, yang memiliki putri yang juga seorang ulama, Syekhah Fatimah binti Abdul Somad Al-Falimbani, berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, pun dari bangsa Indonesia. Maka kealiman itu tidak harus laki-laki. Syekhah Fatimah adalah seorang syekh yang berjenis kelamin perempuan. Maka sebagai perempuan tidak ada alasan kita ini perempuan sehingga kita tidak perlu belajar tinggi-tinggi. Salah. Perempuan juga harus belajar tinggi-tinggi. Perempuan juga harus menjadi alimah. Perempuan juga harus menjadi hafidhah. Perempuan juga harus sekolah dengan tinggi. Karena tidak mungkin seorang ibu bisa mendidik anak-anaknya kalau dia sendiri tidak dari orang yang terdidik. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Maka para santri dan santria, mari kita sama-sama pertahankan kemerdekaan ini. Kita tolak segala macam pemikiran, segala macam perbuatan tindakan yang memecah belah negara. Ini negara kita, ini bangsa kita. Mari kita majukan. Apapun kata orang, tetap kita adalah santri yang di dalam hatinya ada NKRI harga mati. NKRI harga mati. Sama-sama. NKRI harga mati. Demikian mungkin amalan yang dapat saya laksanakan. Mungkin ada tambahan dari mudir. Oles. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.